بنعمته وبفضله تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسlimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, bersyukur atas seluruh nikmat-nikmatnya yang telah kita dapatkan tanpa usaha dan tanpa apapun dari kita, dan itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa daya dan upaya dari kita, melainkan kekuatan karunia daya dari Allah Azza wa Jalla. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyaallah muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Syarhu Lum'atil I'tiqad, yang mana pertemuan yang berikutnya kita masuk kepada keyakinan kaum muslimin terhadap as-sirat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di antara keyakinan yang harus kita yakini, yang akan kita hadapi kelak di hari kiamat, bahwasanya setiap manusia kelak akan menempuh as-sirat atau jembatan. Qala al-mu'allif rahimahullah: was-siratu haqqun yajuzuhu al-abrar wa yazillu anhu al-fujjar. Keyakinan terhadap as-sirat adalah kebenaran. Jadi benar-benar terjadi, Pak. Benar-benar terjadi, yang akan ditempuh, yang akan dilalui oleh orang-orang yang bertakwa, oleh orang-orang yang baik. Mereka akan melewatinya, dan akan tergelincir darinya orang-orang fujar, fajir. Jamak dari fajir yaitu orang-orang yang berbuat keburukan ketika di dunia, berbuat kefajiran ketika di dunia. Jadi yang selamat menempuh as-sirat kelak itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah supaya Allah tunjukkan kita kepada as-sirat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sirat di situ maknanya dua, Pak. Ada sirat hidayah, ada sirat betul-betul jembatan. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini. Qala asy-syarihu rahimahullah, asy-syarh, penjelasan as-sirat. As-siratu lughatan, as-sirat secara bahasa artinya adalah at-thariq, jalan. Jadi as-sirat itu, Pak, jalan secara bahasa. Maka makna ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Makna yang kedua, tetapkanlah kami. Karena fi'il amr itu maknanya ada dua. Bisa permintaan, bisa meminta ditetapkan. Ketika sudah berada di jalan yang lurus, mohon diistiqomahkan, mohon ditetapkan menempuh jalan yang lurus tersebut. Ini sebagai jawaban terhadap orang-orang kafir yang memperolok-olok kaum muslimin. Kenapa orang Islam itu minta jalan yang lurus? Berarti bengkok terus. Salah, Pak. Jadi kita meminta jalan yang lurus bukan berarti sebelumnya bengkok, enggak. Di antara maknanya adalah meminta supaya ditetapkan, diistiqomahkan menempuh jalan yang
yang lurus. Ini masyarakat muslimin yang Allah muliakan. Kemudian secara syariat, ya, sirat itu adalah wasyar'an, dan menurut syariat as-sirat adalah al-jisrul mamdudu ala jahannam liya'buran nasu alaihi ilal jannah. Sirat itu adalah secara syariat jembatan yang dibentangkan ala jahannam, di atas neraka jahannam. Jadi as-sirat itu Pak, jembatan betul, dibentangkan di atas neraka jahannam. Supaya apa? Liya'buran nasu, supaya manusia melewati alaihi, atasnya. Jadi supaya manusia bisa melewati, ya, neraka itu gitu. Maka butuh jembatan yang dibentangkan di atas neraka yang dihubungkan ke surga, ilal jannati, yang terhubung ke surga. Wa huwa sabitun, dan keyakinan terhadap as-sirat ini sebagai jembatan yang terbentang di atas neraka itu untuk dilewati manusia itu, yang terhubung ke surga itu, ini ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Jadi keyakinan ini diambil dari Al-Quranul Karim was sunnatu, dan diambil dari sunnah, hadis ya, yang sahih, wa qaulus salaf, dan berdasarkan pendapat ijma', ya, ijma'nya ulama salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka semua sepakat ya bahwasanya nanti ada jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh seluruh manusia. Bagi yang selamat akan sampai ke surga, bagi yang, ya, kurang beruntung maka akan dicemplungkan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Kemudian pensyarah kitab Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau membawakan dalil, ya, yang ada dalam Al-Quran yang menunjukkan akan adanya sirat. Ini dalilnya Pak, ya. Yang dalil dari Al-Quran diantaranya adalah surah Maryam ayat 71. Surah Maryam ayat 71. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, dan setiap kalian, gitu ya, dan tidaklah setiap kalian melainkan, gitu ya, wariduha. Terjadi perbedaan penafsiran terhadap kalimat wariduha. Ini ada beberapa penafsiran Pak. Fassaraha Abdullah ibnu Mas'udin, fassaraha Abdullah ibnu Mas'udin wa Qatadah wa Yazid ibnu Aslam. Ditafsirkan kata illa wariduha itu oleh, ya, sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, yang dikenal dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa Qatadah, dan Qatadah, wa Zaid ibnu Aslam. Mereka bertiga mentafsirkan kata wariduha itu bil mururi ala sirat. Sehingga maksud dari ayat ini, tidak ada di antara kalian, tidaklah satu pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Jadi menurut sebagian ulama, makna wariduha adalah illa, ya, marra, ya, alaiha, kecuali, ya, melewatinya, ya. Wa fassaraha, dan ditafsirkan jama'atul minhum, oleh sekelompok dari mereka, oleh para sahabat, ya. Di antara mereka adalah minhum Ibnu Abbas, yang di antaranya adalah Ibnu Abbas. Maksud dari kata wariduha adalah bidukhuli finnar, artinya setiap orang akan masuk ke neraka. Lakin yanjuna minha, akan tetapi orang-orang yang bertakwa itu akan Allah selamatkan darinya. Enggak semuanya yang diselamatkan, Pak, ya, hanya orang yang bertakwa saja. Coba kita baca kelanjutan ayat ini. Ini ada kelanjutan, ya. Ya, Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha,
kana 'ala rabbika hatman maqdiyya, gitu ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan akan melewatinya. Tafsir yang kedua, memasukinya, kan gitu. Kemudian Allah mengatakan hal itu bagi Rabb kalian hatman maqdiyah, ya, ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi itu suatu kepastian yang akan terjadi. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyah. Kemudian kata Allah bahwa tsumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyah, dan kami membiarkan orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Artinya dibiarkan orang zalim tidak dikeluarkan, yang diselamatkan oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Ini ayat menunjukkan akan adanya sirat. Jadi ada dua memang, ya. Jadi ada orang manusia itu hanya orang yang bertakwa itu hanya sekedar melewatinya saja. Kemudian memang dimasukkan semua manusia nanti yang bertakwa yang Allah selamatkan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalil dari hadis lagi, dari Quran sudah apa ya? Dari Quran tadi surah Maryam ayat 71. Kemudian dari hadis, ini hadisnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penggalan hadis, Pak, ini penggalan dari hadis panjang. Thumma yuqrabul jisru ala jahannama wa tahillu syafa'ah wa yaqulun Allahumma sallim sallim. Nanti kelak di hari kiamat itu, Pak, Rasul mengatakan kemudian yutrabul jisru, akan dipasangkan jembatan. Di mana dipasang, Pak? Ala jahannam, di atas neraka jahannam. Kemudian ketika itu watahillu syafa'atu, diberikan, ya, dihalalkan, artinya Rasulullah dengan izin Allah memberikan izin syafaat kepada umatnya. Wa yaqulun, dan mereka mengucapkan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan kami ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Muttafaqun alaih. Ini hadis muttafaqun alaih yang telah disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nanti di hari kiamat, ya, ketika telah dipasang jembatan, nanti Rasul juga akan beri syafaatnya. Jadi yang dapat syafaat Nabi juga insya Allah dengan izin Allah akan selamat, ya, tidak terjerembab jatuh ke dalam neraka. Namun ingat, ya, syafaat Nabi itu ada syaratnya, Pak. Syarat orang yang mendapatkan syafaat itu siapa, Pak? Orang yang mendapatkan izin dari Allah. Orang yang mendapatkan izin dari Allah itu seperti apa, Pak? Orangnya bagaimana? Bagaimana? Orang yang tidak melakukan kesyirikan, kan gitu. Itu baru dapat izin dari Allah, ya, untuk diberikan syafaat kepadanya. Nah, ini dalilnya hadis sahih Muslim, ya, dalilnya hadis sahih Muslim. Ya, Rasulullah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap para nabi itu, ya, memiliki doa yang mustajab.
Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahum, dan setiap nabi itu ya telah menggunakan doa yang mustajab itu. Wa ini ikhtaba'tu da'wati, dan sedangkan aku, kata Rasulullah, aku sembunyikan doa mustajab itu syafa'atan li ummati, sebagai syafaat untuk umatku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi setiap nabi ada doa yang mustajab, termasuk Nabi Muhammad, namun Nabi Muhammad belum menggunakan doa itu gitu. Namun doa itu beliau simpan untuk sebagai syafaat bagi umatnya di hari kiamat. Syafaat itu bagi siapa kan itu? Nah, ini kelanjutan dari hadis ini. Fahiyana ilatun, dan syafaat itu akan meliputi gitu ya, akan bisa diberikan kan itu. Insya Allah, jikalau Allah menghendaki ya, man mata min ummati, barang siapa yang mati dari umatku. Ini syaratnya Pak di akhir hadis ini, la yusyriku billahi syai'an. Syaratnya la yusyriku billahi syai'an. Syaratnya dia mati dan tidak membawa dosa syirik sedikit pun dia menghadap Allah. Itu syaratnya. Jadi memang babayo rupanya syirik itu Pak ya. Syirik itu memang bahaya Pak. Luar biasa bahayanya. Tidak diampuni oleh Allah berdasarkan An-Nisa 48. Kemudian berdasarkan hadis ini ya, menjadi penghalang untuk memperoleh syafaat dari Nabi dengan izin Allah ya. Maka jangan kita minta syafaatnya nanti, yuk kita minta syafaat kepada Nabi kelak gitu kan, mudah-mudahan dapat syafaat. Syirik jalan juga, mustahil itu bagaikan orang yang bagaikan punduk merindukan bulan itu ya. Minta syafaat namun kalau pingin syafaat Nabi syaratnya itu ya, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Nah, itulah pentingnya tauhid ya, dakwah tauhid Pak ya. Jadi dakwah tauhid ini adalah supaya kita mendapatkan syafaat. Karena orang yang memperoleh syafaat itu adalah orang yang mati menuju Allah Subhanahu wa taala dan tidak membawa dosa kesyirikan. Dan ini sejalan Bapak Ibu dengan hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebanyak perut bumi ini, sebanyak bumi ini, thumma ataitani wala yusyri'an la ataituka biqurabil maghfirah, kemudian engkau datang kepadaku memang banyak maksiat yang kau lakukan, banyak dosamu ya, akan tetapi engkau mendatangiku dengan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebanyak dosa kamu itu pula kan gitu. Artinya tauhid ternyata sebab ampunan ya dari Allah, sebab ampunan dosa itu tauhid. Ini luar biasa. Kemudian qala asy-syarih rahimahullah sifatus sirat. Nah, sekarang bagaimana sifat ya? Bagaimana karakter daripada jembatan itu? Jadi kita kan akan menempuh jembatan, betul, itu keyakinan kita. Enggak bisa diganggu-gugat. Ya, ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, secara khusus keyakinan muslim secara umum. Dan itu pasti akan terjadi. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anis sirati faqal, Rasulullah ditanya tentang bagaimana sirat itu. Ya kan? Jembatan itu cak manunian jembatan itu. Jadi dijelaskan oleh Nabi, jembatan itu madhadatun mazillatun alaiha khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufalhatatun mufaltohatun laha syaukatun akifa takunu binajdin yuqalu laha sa'dan.
yang artinya beliau mengatakan jembatan itu madhadatun, jembatan itu bentuknya licin, mazillatun, yang bisa menggelincirkan orang yang berjalan alaiha, di atasnya. Kemudian jembatan itu juga khotatifu, memiliki ya kait-kait, wakalalib, kemudian juga memiliki ya jepitan-jepitan atau pencapit-pencapit, ya. Wahasakatun mufaltohatun, kemudian ada di jembatan itu juga duri yang besar. Jembatannya kecil Pak, durinya besar gitu ya. Nanti dijelaskan ya, jembatannya itu bahkan lebih kecil dari, betul itu ada hadisnya memang ya, bukan mitos itu ya. Kan orang tua kita bilang dulu kan jembatan itu lebih kecil daripada rambut, betul Pak, ada kumina sya'ar, nanti ada hadisnya ya kan, tapi durinya besar gitu. Ini luar biasa. Namun bagi orang yang beriman Pak, ya duri itu tidak menjadi penghalang. Jadi duri ini memang untuk orang-orang yang pendosa atau orang kafir ya, nomor satu ya, orang kafir, munafik ya kan, musyrik, itu yang akan terkena duri itu sehingga tidak mampu melewati sirat atau jembatan tersebut. La syaukatun, kemudian ada syaukahnya, ada durinya. Aqifa atau aqaifa'u, yang bengkok. Takunu, seperti yang ada di negeri Najd. Jadi diibaratkan oleh Nabi seperti ya duri yang ada di Najd ya, di daerah Najd yang dekat Riyadh ya. Yuqalu laha sa'dan, yang disebut dengan istilah sa'dan. Sa'dan ini Pak nama jenis tumbuhan di situ yang ada durinya. Ya, dia ada tumbuhan namanya sa'dan, tumbuhan berduri. Jadi diibaratkan seperti itu oleh Nabi supaya mudah dipahami oleh sahabat. Mengeris siratnya banyak durinya kan gitu. Ini Pak, ini diantara sifat karakter daripada as-sirat itu. Jadi dia licin, mengelincirkan orang yang menempuhnya. Ada khototifnya ya, ada pengait-pengaitnya, ada jepitannya gitu. Banyaklah onak dan durinya kayak gitu ya. Ada duri besarnya gitu ya, berduri-duri dia Pak ya. Nah, sehingga ya mengkhawatirkan bagi orang yang menempuhnya. Namun orang yang beriman dan bertakwa akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan oleh hadis yang berikutnya, ini hadis diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masih hadis yang muttafaqun alaih, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana as-sirat itu. Walahu min hadisi Abi Hurairah, dan berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah, wa bihi kalalibu mithlu syaukati sa'dan khairu anna la ya'lamu ma qadra idhamiha illallahu yakhtifun nasa bi'a'malihim. Kemudian ya, dan dalam hadis Abu Hurairah ini juga hadis muttafaqun alaih, bahwasanya jembatan itu, sirat itu ya, dengannya atau padanya itu ada kalalib, ada jepitan-jepitan, ada pengkait-pengkait gitu ya. Mithlu, seumpama syaukis sa'dan, seumpama duri pohon sa'dan. Ghairu anna la ya'lam, namun tidak diketahui gitu ya. Kalau duri sa'dan itu bisa diketahui, dilihat oleh para sahabat ya. Namun Nabi mengatakan, namun ya nanti yang ada di atas jembatan as-sirat itu la ya'lam, ya tidak tahu kita, ya tidak diketahui ya, ma qadru idhamiha illallah, ukuran besarnya itu enggak tahu kecuali Allah. Ya kan? Cuman ada durinya kan seperti itu. Namun berapa besar duri yang ada di jembatan itu la ya'lam ya. Ma qadru idhamiha ilallah ya, berapa besarnya kecuali Allah. Yakhtifun nas, kemudian duri itu akan mengkait manusia ya, akan apa namanya itu, akan mengenai manusia bi a'malihim, disebabkan atau sesuai dengan amal-amalnya
Jadi kalau seandainya orangnya bertakwa tentu tidak kena, ya kan? Karena nanti orang yang menempuh sirat itu Pak, ada yang cepat seperti kilat, ada yang seperti ya buraq, ada yang cepatnya itu seperti apa namanya, seperti apa nama kedipan mata gitu, sesuai dengan amalnya. Ada pula yang wayah nian Pak ya, aduh dia merangka-rangka, itu nanti disebutkan di dalam hadis. Kemudian kata beliau, wa fi sahih Muslim min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dan di dalam sahih Muslim dari hadis sahabat Abu Sa'id, semoga Allah meridhai beliau, qala, ya beliau berkata, balaghani, telah sampai kepadaku, kata Abu Sa'id Al-Khudri ini ya, annahu adaqu min asy-sya'r, bahwasanya ya sirat itu lebih halus daripada rambut, ya. Wa ahaddu, dan lebih tajam, minas saif, daripada pedang. Jadi tajam juga rupanya, ya kan? Sehingga kaki-kaki orang yang berdosa, pelaku kesyirikan, tercabik-cabik nanti Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wa rawal Imam Ahmad wa nahwahu an Aisyah. Kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan yang semisal dengan hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian ya pembahasan yang berikutnya, al-'uburu 'ala sirati wa kaifiyatuha, bagaimana cara melewati jembatan itu. Kaifiyahnya bagaimana? Caranya bagaimana? Ini ma'asyiral muslimin disebutkan ya di beberapa hadis ya. La ya'buru sirata illa al-mu'minuna, tidaklah mampu melewati sirat itu kecuali orang-orang yang beriman, kata beliau. Ala qadri a'malihim, sesuai dengan amalan mereka. Di hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fihi, dalam hadis itu, ini hadisnya panjang Pak ya. Jadi dalam hadis itu Rasul mengatakan, fayamurrul mu'minuna qatarafil ain, orang-orang yang beriman akan melewati sirat itu seperti ya ujung mata, itu maksudnya kedipan mata. Ya, itu maksud taraf ya, al-ain itu kedipan mata maksudnya. Wakal barqi, dan seperti kilat. Ini luar biasa Pak ya. Ini sesuai dengan amal masing-masing. Kalau amalnya banyak baiknya kan di dunia cepat sampai ada lah di surga dia. Bahkan yang satunya seperti kilat, gitu kan. Subhanallah, mudah-mudahan kita yang termasuk yang seperti ini Pak ya. Amin ya Rabbal alamin. Wa karrihi, dan seperti angin. Wah, ini masya Allah juga Pak ya, ada yang seperti angin ya. Wa qatair, seperti burung. Wa ka'ajawidil khayli warrikab, nah, dan seperti kuda-kuda pacu atau kuda tunggangan. Fanajin muslimun, maka orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang muslim ya. Maka yang selamat tanpa luka itu adalah orang-orang yang muslim ya. Kemudian ada juga yang makhdushun mursalun wa makhdusun fi jahannam, dan ada juga yang tercakar gitu ya. Ada juga yang terluka kelak dan dia selamat gitu Pak. Dan ada juga yang wa makdus itu artinya dilemparkan, dicampakkan ke neraka jahanam. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang betul-betul ya banyak kezolimannya di dunia, walaupun dia muslim. Ada juga yang dicampakkan dulu Pak, dia muslim tapi banyak dosanya, dosa besar dia lakukan, seperti dosa nyakitin orang, bunuh orang, itu dosanya luar biasa ya kan. Kemudian dia tidak dikisos di dunia. Jadi kalau orang membunuh orang pada ada dikisos ya kan, itu mesti diazab dulu di neraka ya. Jadi kenapa ada ya hukuman kisos di dunia ini ya, untuk supaya tobatnya diterima oleh Allah, karena tobatnya
orang yang membunuh itu Pak, ini membunuh kan dua ya, ada nggak sengaja, kalau nggak sengaja cukup dia minta maaf gitu kan. Ada membunuh secara sengaja. Jadi ulama menyebutkan orang yang membunuh orang secara sengaja itu disyariatkan untuk dibunuh pula dia, kan gitu, dikisos kan gitu. Untuk apa kisos itu Pak? Ya, untuk supaya nanti kelak dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau nggak dikisos, wallahu alam, ya kemungkinan besar dia diazab dulu. Maka saya pernah lihat video Pak ya, orang Yaman ya, dia habis bunuh orang, menyerahkan diri, dia minta dibunuh juga dia, tegakkan kisos katanya. Dan karena di Yaman itu pemerintahnya sesuai dengan ini, ya kan, dengan karena sekarang udah pecah-pecah gitu ya. Jadi pemerintahnya sesuai dengan daerah masing-masing gitu ya. Jadi pemerintah di daerahnya oke gitu kan, kita tegakkan kisos ya. Dan dia senang betul Pak. Ya kan, alhamdulillah ya kan, saya mau dikisos kan. Dia menyesal betul, dia minta ya supaya diterima tobatnya, senang dia, senang lihat kan, gak ada takut-takutnya kan mau dibunuh juga gitu kan. Apa senang dia karena dia merasa mudah-mudahan Allah ampuni, karena takut sekali karena sudah membunuh orang gitu. Karena memang luar biasa dosa membunuh itu. Nauzubillahi min dzalik gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti memang ada yang Allah campakkan Pak, wa makbus, dicampakkan ya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga apa ya yang tercakar kemudian mursal itu artinya dan dilepaskan dia. Selamat dia. Ya, jadi tergantung amalan masing-masing. Mungkin amalan ini banyak juga, ada juga dosa yang dilakukan, susah dia gitu ya, tercakar-cakar dia oleh apa namanya penjabit-penjabit yang ada di sirat itu gitu ya. Namun dia bersusah payah, selamat juga akhirnya gitu ya. Nah, jadi tergantung dengan amalan masing-masing. Yang enak itu seperti kedipan mata itu Pak ya. Ya, belum lihat udah sampai dia ya. Gitu. Sekedip aja udah sampai ke seberang dia. Senang betul dia Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini tergantung dengan amalan masing-masing. Kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, wa fi Sahih Muslim, tajri bihim a'malahum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirati yaqul ya rabbi sallim sallim hatta ta'jizu a'malul ibadi hatta yaji'ar rajulu falistati'u sayra illa zahfa ya. Kemudian dalam Sahih Muslim dikatakan ya, hingga ya tajri bihim a'malahum ya, yang terjadi pada mereka itu sesuai dengan amalannya gitu ya. Ada yang seperti kekedipan mata sampai ke seberang, sukses melewati sirat. Ada yang seperti apa Pak, kilat. Ada yang seperti angin. Itu tajribi ma'amalahum. Ini yang menyebabkan itu adalah ya amalan mereka gitu, amal yang mereka lakukan. Wa nabiyyukum, kemudian nabi kalian qaimun 'ala sirat. Jadi nabi itu Pak akan berdiri di atas sirat juga ya kan. Yaqul, kemudian Nabi berkata, berdoa Nabi, ya Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Ini luar biasa Nabi ya, masih mendoakan umatnya, kan luar biasa beliau, Masya Allah. Hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai amal manusia itu tidak mampu lagi Pak, lemah ya, tidak ada lagi amalnya gitu, udahlah payah gitu ya, sudah habis. Nah, jadi tergantung amal ini rupanya Pak ya. Nah, subhanallah gitu ya. Maka di dunia ini harus banyak kita beramal untuk supaya dimudahkan menuju sirat itu. Sampai-sampai ada seorang laki-laki yang datang yang menempuh sirat itu Pak, ya kan, hatta yaji ar-rajul, ada seorang laki-laki datang menempuh sirat itu kan, ya kan, ya kan. Fala yastati'u sayr, tidak mampu lagi dia jalan, habis amalnya gitu ya. Jadi yang sebagai energi kita untuk menempuh sirat itu Pak, bukan kuat badan kita, tidak amal rupanya.
Dan jadi ada laki-laki udah habis mungkin amalnya, tidak mampu lagi dia melewati sirat itu illa zahfan, kecuali dengan merangkak. Jadi merangkak-rangkak dia kan gitu. Iya. Namun alhamdulillah sampai juga gitu ya. Daripada yang dilemparkan gitu kan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling parah itu hadis yang berikutnya, Pak, yang paling terakhir ini. Orang yang paling terakhir namun selamat juga ini. Wa fi sahihil Bukhari hatta yamurra akhiruhum, sampai yang terakhir orang yang menempuh sirat itu, Pak, fa yushabu sahban, diseret aja lagi gitu ya. Mungkin malaikat walau alam siapa yang menyeretnya, karena ini dalam bentuk fi'il majhul. Ya, fi'il majhul itu artinya kalimat pasif, dia dikenai pekerjaan. Di, ya, pakai awalan di, diseret. Itu mana yushab, itu diseret. Kalau yashab menyeret, ini yushab diseret kan gitu. Mungkin ada malaikat yang berbaiat, ada lagi amalan, kasihan adalah diseret aja lagi nih. Mungkin luka-luka deh, Pak ya. Karena seorang yang diseret melewati duri itu pasti luka-luka ya. Namun selamat juga gitu kan. Jadi tergantung dengan amalan masing-masing, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang pertama kali, Pak, selamat menempuh sirat itu, yang pertama kali sukses? Tentu Nabi Muhammad. Jadi pas sukses itu, Pak, Nabi nunggu umatnya dulu sampai doa gitu kan. Nah, ini luar biasa. Wa awwalu man ya'buru sirata minal anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minal ummami ummatuhu, dan dari kalangan para nabi yang pertama kali melewati sirat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari umat yaitu umat beliau. Ya, jadi umat kita, Pak, ya, kloter umat Nabi Muhammad dahulu pakai kloter juga, Pak. Ntar setelah umat Nabi Muhammad, ntar umat yang berikutnya boleh jadi umat Nabi Musa atau Nabi Isa kan, dan seterusnya. Itu kemuliaan utama daripada umat Nabi Muhammad. Ya, jadi kita yang pertama kali sebelum umatnya itu antri dulu gitu, Pak ya, yang melewati sirat itu. Ini berdasarkan hadis, Pak ya. Ya, qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizaha wa la yatakallamu yawma idzin illa rusul wa du'a'ur rusul yawma idzin Allahumma salli wa sallim. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, yang artinya dan akulah dan umatku yang pertama kali melewatinya, yakni melewati sirat itu, wa la yatakallam, tidak ada yang ngomong waktu itu, Pak, diam aja ya, diam ya. Pada waktu itu tidak ada yang berbicara illa rasul, kecuali para rasul saja. Namun bicaranya para rasul, Pak, doa. Jadi kalau Nabi Muhammad mendoakan umatnya, kalau Nabi Isa tentu mendoakan umatnya juga gitu ya. Ya, jadi di situ dalam hadis dikatakan illa rasul jama', berarti semua rasul itu mendoakan umatnya kan gitu. Wa du'a'ur rusuli, dan doa para rasul itu adalah yauma idzin, pada hari itu adalah Allahumma ya Allah salim salim, selamatkan ya Allah, selamatkan. Karena luar biasa, Pak, itu tes ujian dari Allah aja menempuh jembatan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menempuh jembatan itu, amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, karena sudah jam 6 lewat ya. Mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita. Sebelum itu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan orang misalnya dia pesimis? Oh ya. Iya. Iya. Itu ketentuan yang sudah ditentukan, maka dia akan melewati tadi. Iya. Iya. Iya, betul ya. Nah, terus itu pertama. Kedua, iya, bagaimana dengan orang yang berhubungan dengan kita, misalnya kalau kasih dan orang itu
kelakuan syirik misalnya. Iya. Kemudian di akhir hayatnya orangnya kan belum sempat banyak, dia diampuni. Iya. Itu bagaimana dia masuk? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ya, yang pertama nggak boleh pesimis ya, Bang ya. Jadi kita mesti optimis gitu. Walaupun dia bukan ustadz, bukan syekh gitu ya, bukan orang yang berilmu ya, akan tetapi kan amalan ini banyak. Amalan itu tidak hanya ilmu, Ibu ya. Boleh jadi dia punya amalan-amalan lain kan seperti itu, Pak ya. Maka kita harus berlomba-lomba. Makanya Allah itu menyuruh kita dalam Al-Qur'an itu dalam beramal baik itu berlomba-lombakan gitu. Ya kan? Fastabiqul khairat. Saling berlomba-lomba gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan surga itu Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mutaffifin itu ya. Apa kata apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan surga itu mesti kita saling berlomba-lomba. Tanafas gitu ya, saling berlomba-lomba gitu. Jadi kalau seandainya ada orang yang punya kelebihan dalam sebuah amalan, ya kita saingi ya dengan amalan yang lain. Ini saingan yang sehat, Pak ya. Ya. Nah, ini. Karena memang pintu-pintu surga itu ya itu banyak sekali. Ada di situ pintu lewat ilmu, ada lewat sedekah gitu kan. Ada lewat puasa. Mungkin ustadznya bisa lewat ilmu kan mengajarkan ilmu kita saingi misalkan, namun jarang puasa. Ustadz adalah saya puasa sunat aja terus gitu ya. Ya puasa Daud kayak dia kan bisa itu ya. Nah ini ya, yang penting kita belum lomba Pak ya, dan kita serahkan kepada Allah, namun kita berhusnuzon gitu. Karena Allah itu dalam hadis qudsi mengatakan, Allah itu berdasarkan ana inda dhanni abdi gitu. Aku itu berdasarkan sangkaan hamba. Harus optimis kita. Harus kita husnuzon kepada Allah. Ya kita berharap Allah Azza wa Jalla itu memberikan kepada kita keutamaan kelak menempuh sirat itu. Mudah-mudahan kita seperti apa Pak? Orang mengedipkan mata, seperti kedipan mata cepat gitu kan. Itu harapan kita. Karena memang Nabi menyuruh kita seperti itu. Kalau dalam akhirat itu kalau minta yang tinggi, Pak. Kalau ingin minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus kan gitu. Jadi jangan bilang udahlah asal masuk surga alhamdulillah, tidak boleh gitu. Tapi kalau masalah dunia harus seperti itu, Pak. Kalau masalah dunia itu harus qanaah kita, harus zuhud, ya kan? Kalau masa dunia ada udahlah dapat makan alhamdulillah. Boleh dalam dunia seperti itu. Tapi kalau dalam akhirat dah. Jadi kita harus berlomba-lomba betul gitu, minta yang terbaik kan gitu. Minta yang ini. Nah, itu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ibadah itu ada dua yang menentukan, Pak. Ya kan? Ibadah itu ada dua yang menentukan. Yang pertama keikhlasan, itu harus semakin kuat ikhlas kita, semakin besar pahalanya. Karena ulama salaf mengatakan, kam min amalin saghirin tu'azzimuhu ya an-niyatu. Betapa banyak amalan yang kecil dikit kayak amalannya ya, namun karena ikhlasnya luar biasa, maka akan menjadi besar gitu. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan betapa banyak amalannya kayaknya besar betul, mungkin dia umroh, naik haji, ya kan? Namun kurang ikhlas dia, ada riya dalam hatinya, akan bisa menjadi kecil, ya kan? Timbangannya ringan kelak, bahkan hilang. Maka itu Pak, dalam beramal itu yang penting yang harus kita perhatikan, yang pertama keikhlasan. Semakin ikhlas kita, ya, semakin kita jauh dari ingin dilihat oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia, itu semakin besar itu pahalanya. Kemudian yang kedua, semakin sesuai dengan contoh Nabi gitu. Jadi ikhlas dan mutaba'ah. Semakin amalan kita itu cocok dengan praktek contoh aplikasi dari yang telah dilakukan oleh Nabi, maka semakin besar pula pahalanya. Makanya ulama salaf juga mengatakan,
al-iqtisadu ala sunnah khairun minal ijtihadi bil bid'ah fil bid'ah. Orang yang sedikit amalannya namun sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada banyak zikirnya banyak namun bid'ah gitu ya. Karena bid'ah itu Pak, ya man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Karena bid'ah itu membuat capek aja namun tertolak gitu kan. Itu Pak, itu yang mesti kita perhatikan supaya amalan kita besar nilainya insyaallah. Yang pertama, perhatikan keikhlasan kita, kemudian yang kedua, perhatikan kesesuaian amalan yang kita lakukan dengan sunnah Nabi SAW. Bukan banyaknya Pak, namun yang paling baik kan gitu. Ayyukum ahsanu amala, bukan aksaru amala. Linabluwakum ayyukum ahsanu, yang paling baik gitu. Yang paling baik itu kata ulama salaf ya, itu maksudnya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling tepat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi dua ini syarat diterimanya amalan itu, ikhlas dan mutaba'ah. Jadi kalau kita ingin amalan kita itu banyak, dua ini Pak ya, kuatkan keikhlasannya. Memang ikhlas sekarang banyak sekali Pak ya, yang melemahkan itu banyak sekali Pak. Iya, jabatan dunia ya kan, yang tadinya kita ikhlas gitu kan, Masya Allah rupanya ada iming-iming dunia ya kan. Ya, dakwah sekarang sudah, yang dulu orang dakwah Pak ya mengorbankan harta, sekarang dakwah mencari cuan. Iya, subhanallah ya. Kalau dulu pemandangannya Pak ya zuhud-zuhud ya kan, nah, sekarang Masya Allah ya. Ini itu tantangan yang luar biasa ya kan. Sehingga kalau dahulu Pak di awal-awal kayak kajian sunnah itu Pak, Masya Allah pembahasannya, kitab yang dibahas kitab tentang akidah manhaj gitu kan, tapi memang sepi peminat. Nah kalau sekarang kan pembahasannya gelas-gelas kaca ya, itu bagus juga memang, tapi jangan itu terus kan gitu, itu selingan gitu ya. Kalau zaman dahulu itu selingan itu, karena yang dikuatkan itu adalah akidahnya, karena memang sedikit yang minat. Kalau yang seperti itu kan banyak yang daftar kan gitu. Itulah tantangannya Pak ya kan. Kalau tidak berhati-hati di zaman yang penuh dengan fitnah ini, bisa habis amalan kita ya. Kenapa? Karena pikiran dakwah kita itu mencari ridho manusia, kemudian mencari apa lagi Pak, mencari follower gitu, mencari fans gitu. Nah, semakin banyak fansnya semakin ngetop lah, padahal nggak ada seperti itu Pak. Karena banyak dikitnya itu bukan ukuran dalam dakwah itu ya. Ukuran dalam dakwah itu adalah kebenaran yang disampaikan iya, bukan banyaknya orang yang mengikuti gitu. Standarisasi kebenaran itu bukan karena banyaknya pengikut. Nah sekarang ya jangan sampai berubah haluan dakwah itu ya, jangan sampai kita itu mencari massa gitu Pak ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi kita kembali kepada intinya Bang. Lupa apa saya? Apa yang kedua Bang? Iya. Oh iya. Iya. Sempat tobat. Iya, kalau seandainya ada orang yang melakukan kemaksiatan kemudian di akhir hayatnya tobat, mudah-mudahan Pak, ya mudah-mudahan dia mendapatkan husnul khatimah. Mudah-mudahan dia mendapatkan surga gitu ya. Namun kan baru dikit amalannya. Tobat itu menghapuskan dosa yang lama, yang membuat orang itu nanti kan dosa gitu kan. Nah, kalau tobatnya adalah tobatun nasuha itu Pak, maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, sebagian ulama mensahihkan hadis ini, kata Rasulullah, ayat at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang tobat dari dosa itu kaman la dzamba lahu, ini bagaikan orang yang tidak ada dosa sama sekali. Nah, yang membuat orang itu tersiksa nanti ya kan, terjepit, terkait gitu ya, terkena duri itu kan dosa. Kalau dia tobat ya, ini bagikan, kalau nasuha tobatnya betul-betul ya, maka bagikan orang yang nggak ada dosa sama sekali, ini insya Allah dia juga sukses gitu. Karena seseorang itu memang dilihat kepada akhir hayatnya. Makanya nggak boleh kita sekarang ujub gitu ya, merasa bangga dengan amal. Saya akan hebat. Wallahualam Pak ya. Karena Nabi mengatakan innamal amalu bil khawatim. Amalan itu tergantung dengan
akhir usia kita. Ya kan? Makanya kita harus banyak berdoa, ya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, kan gitu. Kita minta kepada Allah itu Pak, ya akhir hidup yang baik, mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beramal soleh, gitu. Mati dalam keadaan bertobat. Lebih baik kita mati dalam keadaan bertobat daripada ya mati dalam keadaan maksiat walaupun sebelumnya taat. Ya kan dalam hadis arba'in itu Pak, hadisnya sahih Imam Muslim itu kan disebutkan ya, ada seorang laki-laki yang dahulunya melakukan amal kebaikan yang banyak sekali sampai jarak antara dia dengan surga itu illa dhira, ya sedepa lagi, gitu ya, dekat lagi gitu. Namun ya dia didahului oleh ketentuannya. Ternyata di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka, naudzubillah, sehingga dia masuk neraka. Padahal ini banyak sekali amalnya sebelumnya Pak, ya kan. Kemudian ada juga laki-laki yang sebelumnya banyak maksudnya lakukan, ya kan, amal penduduk neraka gitu kan, sampai jarak dia dengan neraka itu satu depa lagi, dekat lagi ya. Namun di akhir hayatnya ya dia ternyata melakukan amalan penduduk surga, bertobat dia sehingga dia masuk surga, kan seperti itu ya. Artinya Pak, amalan itu tergantung dengan akhirnya. Maka kita nggak boleh merasa aman, udahlah saya sudah hebat sekarang, udah banyak, belum tentu ya. Ujian manusia berbeda-beda, ya kan. Makanya kita senantiasa mengucapkan doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, jadi kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menetapkan hati kita dalam agamanya, mematikan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan berimam di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain Pak? Kalau tidak ada, ya mungkin kita cukupkan dahulu sampai di sini pembahasan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.